Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Fatma Belian dengan NIM 23024014047 kelas A2 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas final video mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampuh Ibu Ayu Lestari Perdana, Eskom Mkom. Langsung saja kita masuk pada soal yang pertama, yaitu jelaskan pengertian dari block booting. Block booting adalah area khusus pada disk yang berisi informasi penting untuk memulai proses boot sistem operasi. Blok ini memuat program kecil yang disebut bootloader yang bertugas memuat kernel sistem operasi ke dalam memori dan memulai eksekusinya. Soal yang kedua yaitu jelaskan apa arti RAID tingkat 3. Arti RAID tingkat 3 adalah konfigurasi RAID yang menggunakan stripping data di tingkat byte dengan satu disk paritas khusus. Semua disk bekerja secara paralel untuk membaca atau menulis data, sementara paritas digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Cocok untuk aplikasi yang memerlukan throughput tinggi seperti pengolahan video. Soal yang ketiga yaitu jelaskan mengapa manajemen memori diperlukan. Manajemen memori diperlukan karena memori adalah sumber daya yang terbatas dan harus digunakan secara efisien dalam sistem komputer. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa manajemen memori sangat penting. Yang pertama yaitu efisiensi penggunaan memori, yang kedua isolasi antar proses, yang ketiga pengelolaan fragmentasi, yang keempat peningkatan performa, yang kelima pengaturan memori virtual, yang keenam keandalan sistem, yang ketujuh dukungan multitasking, yang kedelapan keamanan data, dan yang terakhir pengalokasian dinamis. Soal yang keempat yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan pegging. Pegging adalah teknik manajemen memori yang digunakan dalam sistem operasi untuk memetakan ruang alamat logis atau virtual ke dalam ruang alamat fisik atau memori utama secara efisien. Tujuan utama pegging adalah untuk mengatasi keterbatasan memori fisik dan dukungan multitasking dengan cara yang aman dan terorganisasi. Soal yang kelima yaitu jelaskan keuntungan sistem file. Sistem file adalah komponen penting dalam sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengatur, menyimpan, dan mengelola data di media penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau perangkat penyimpanan lainnya. Berikut adalah keuntungan sistem file beserta penjelasannya. Yang pertama yaitu organisasi data. Sistem file memungkinkan data disimpan dalam struktur yang terorganisir seperti direktori atau folder dan subdirektori. Yang kedua yaitu manajemen penyimpanan. Sistem file mengelola alokasi dan dealokasi ruang penyimpanan secara efisien. Yang ketiga yaitu akses data yang cepat. Sistem file menyediakan mekanisme indeks atau tabel untuk mempercepat proses pencarian file. Yang keempat yaitu keamanan data. Sistem file menyediakan fitur keamanan seperti izin akses, yaitu read, write, dan execute untuk melindungi file dari akses tidak sah. Yang kelima, keandalan data. Sistem file modern memiliki mekanisme untuk menangani kesalahan seperti journaling atau checksum yang membantu mencegah kehilangan data akibat kegagalan sistem atau kerusakan perangkat. Yang keenam yaitu kompatibilitas multi-platform. Sistem file memungkinkan data dapat diakses berbagai sistem operasi atau perangkat tergantung pada jenis sistem file yang digunakan. Misalnya FAT32 atau exFAT yang kompatibel di Windows, Linux, dan Mac OS. Yang ketujuh, pengelolaan file yang fleksibel. Sistem file memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi pada file seperti membuat, membuka, mengedit, menghapus, menggandakan, atau memindahkan file dengan mudah. Yang kedelapan, dukungan untuk berbagai jenis data. Sistem file dapat menangani berbagai jenis file seperti dokumen, gambar, aplikasi, dan lainnya sehingga fleksibel untuk berbagai kebutuhan penyimpanan. Yang kesembilan yaitu dukungan multitasking
Dalam sistem operasi modern, sistem file memungkinkan beberapa proses atau pengguna mengakses file secara bersamaan dengan manajemen akses yang baik. Yang ke-10 yaitu pencadangan dan pemulihan data. Banyak sistem file mendukung fitur pencadangan atau backup untuk pemulihan atau recovery untuk memastikan data tetap aman meskipun terjadi kerusakan. Yang keenam yaitu jelaskan cara kerja mesin virtual atau VM. Cara kerja mesin virtual virtualisasi oleh hypervisor. Hypervisor adalah perangkat lunak utama yang memungkinkan mesin virtual bekerja. Hypervisor bertugas mengelola sumber daya perangkat keras, CPU, RAM, penyimpanan, dan lain-lain, dan membaginya di antara mesin virtual. Hypervisor ada dalam dua jenis, yaitu hypervisor tipe 1 atau bermetal, berjalan langsung di atas perangkat keras fisik tanpa sistem operasi dasar. Contoh VMware, XC, Microsoft Hyper-V. Yang hypervisor tipe 2 yaitu hosted, berjalan di atas sistem operasi host seperti aplikasi biasa, contohnya yaitu VirtualBox, VMware Workstation. Yang pertama yaitu isolasi lingkungan. Mesin virtual menciptakan lingkungan yang sepenuhnya terisolasi untuk sistem, operasi, atau aplikasi. VM memiliki file konfigurasi sendiri yang menentukan sumber daya seperti memori, CPU, dan ruang penyimpanan. Yang ada juga emulasi perangkat keras. Mesin virtual menggunakan emulasi untuk meniru perangkat keras fisik seperti VM seolah-olah memiliki CPU, RAM, disk, dan perangkat jaringan sendiri. Hypervisor menerjemahkan instruksi dari sistem operasi atau aplikasi VM agar dapat dijalankan pada perangkat keras fisik. Pembagian sumber daya. Ada juga penggunaan disk virtual. Mesin virtual yang tidak mengakses disk fisik langsung. Sebagai gantinya, mereka menggunakan virtual yang merupakan file besar di sistem operasi host yang bertindak sebagai hard drive untuk VM. Mungkin itu saja penjelasan tugas final dari saya. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.